Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat tanggal 3 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan Anda perhatikan ya, dari pergerakan indeks dolar di time frame weekly ya, selama 1 minggu ke belakang, posisinya lebih kecondongannya menguat ya, meskipun di awal-awal minggu ya, di awal-awal hari dari hari Senin sampai dengan hari Kamis sempat terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan ya, hampir memakan daripada candle warna hijau, tapi tidak mampu break di bawah low weekly di 103.760. Dan posisi saat ini sampai dengan hari Jumat terlihat ada penguatan kenaikan ya, bullish, yang dimana sudah bergerak di atas daripada 50% daripada range yang terjadi di kisaran antara 105.359 sampai dengan 104.09. Nah, ini kalau menurut saya ada potensi penguatan kembali ya kepada indeks dolar tentunya. Dan kemudian hari ini akan memberikan uji ya, area high weekly di 105.320, itu yang akan menjadikan titik uji hari ini. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Saya melihat di time frame daily pergerakan memang masih bergerak konsolidasi ya, artinya masih bergerak sideways. Dan kalau kita perhatikan di sini kecenderungannya terlihat membentuk sebuah bullish flag ya. Ini ada bullish flag. Tapi menariknya memang beberapa minggu ke belakang dari hari Senin sampai dengan hari Kamis kemarin, posisi candlenya itu dari turun naik ya, di range terbatas. Dan tentunya saat ini yang sedang berjalan, apakah ini nanti akan menunjukkan potensi penurunan kembali atau akan terjadi breakout, karena sempat terjadi breakout di hari Jumat, yaitu area resisten 105.094 yang memberikan informasi ya, terlihat adanya dorongan bullish ya, tapi ini masih close-nya itu di bawah area resisten. Artinya memang masih ada dorongan bearish, tapi nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil ya untuk lebih detailnya. Karena selama area resisten 105.094 untuk indeks dolar itu sendiri belum mampu bergerak close di atas daripada level ini. Dan tentunya ini yang menjadikan sebuah tantangan indeks dolar ya untuk hari ini, dan bertepatan dengan news yang nanti malam akan rilis dan nanti akan saya bahas di akhir sesi akhir sesi analisa teknikal ini. Oke, sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam saya melihatnya sudah breakout di atas daripada area trend line ya, dari pembentukan bearish channel ya. Dan kemudian ini kemarin sudah kita batasin area level psikologi di 104.670 yang sudah di breakout oleh impulsive bullish ya. Anda bisa lihat secara langsung di chart. Ini saya hapus dulu, saya rapikan. Dan untuk hari ini ya, ini terlihat sesi Asia ada penurunan ya. Apakah ini ada gap down atau tidak, nanti kita coba lihat secara detail di time frame yang lebih kecil, karena saya melihatnya di sesi Asia ini ada sedikit pelemahan ya pada indeks dolar. Tentunya hal tersebut menurut saya wajar, karena posisi sebelumnya ini kan impulsif sekali ya, ada bullish engulfing di area ini. Ini yang menjadikan sebuah acuan juga, apakah titik rally base rally ini ya, ini ada rally base rally, ada area base, apakah area ini nanti sampai dengan sesi Amerika ya akan bergerak turun ke wilayah ini. Karena saya melihatnya data ekonomi ESM Service PMI ya, ini menunjukkan sedikit penurunan ya dari data sebelumnya ya, sedikit penurunan. Dan ini apakah nanti betul-betul mempengaruhi adanya indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau memang datanya di atas daripada forecast ya, tentunya akan menjadikan kekuatan bullish kembali untuk indeks dolar. Dan oke, saya lihat di sini memang ada open gap down ya, ada open gap down. Dan biasanya yang terjadi ketika ada open gap down, maka pergerakan untuk indeks dolar itu akan kembali naik. Menutup gapnya dulu, baru mencari informasi yang cukup kuat, apakah akan berhasil breakout di atas daripada resisten atau hanya sifatnya dia turun dulu ya, minimal mendekati area 50% dari swing terakhir ini ya. 50%-nya itu coba kita lihat
Ya, kita cari informasi dulu. Untuk koreksi 50% dari high dan low-nya di hari kemarin, kita masukkan. Ya, ternyata 50% berdekatan dengan EMA 50 dan ini berpotensi ada koreksi sampai area ini. Tinggal nanti kita pantau ya. Kalau ternyata area golden level atau 50% ini memberikan informasi kuat akan adanya konfirmasi pembentukan candle ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi kenaikan, ya maka akan kembali menguat lagi untuk indeks dolar itu sendiri. Tapi tentunya pagi ini secara time frame 4 jam dan ini belum berganti candle ya, nanti pukul 11 siang apakah candlenya akan ditutup bearish dan belum mampu menutup opennya, maka menurut saya akan kembali penurunannya ya sampai dengan wilayah ini. Tapi kalau nanti dari pukul 11 siang ya 2 jam lagi kurang lebihnya ada potensi sudah ada penutupan candle, maka berpotensi akan menguji kuat wilayah resisten. Oke, catatannya di situ. Ya, sekarang kita lihat di time frame 1 jam untuk saya buatkan sebuah skenario untuk pergerakan indeks dolar itu sendiri. Nah, Anda bisa lihat kita akan fokus di satu frame ini ya, satu kenaikan ini dan ini lagi koreksi. Oke, saya lihat di sini ada pembentukan rally base rally ya. Ini ada rally base rally. Ini juga wajib dipantau di time frame 1 jam ini karena saat ini harga tepat berada di rally base rally. Ini potensi kuat akan adanya penolakan ya pada pergerakan penurunan saat ini. Potensinya kuat ini karena ada rally base rally. Besar kemungkinan juga wilayah tersebut bisa dijadikan acuan pemantauan ya pagi hari ini karena potensi untuk naiknya cukup jelas karena adanya open gap down. Sering terjadi mudahnya indeks dolar ketika ada open gap down, kita bisa melihatnya dia akan menutupin dulu gap downnya. Jadi ada kesimpulannya seperti ini. Sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ada kecenderungan akan menutup gap dulu. Apakah ini secara langsung? Karena ini kan masih baru ya, masih ya kurang lebih bergerak selama 2 jam ke belakang. Ya tentunya kalau agresif kenaikannya terjadi maka dia nutup gap. Nah, seperti ini. Oke, nanti tinggal dilihat area resisten 105.094 ini apakah betul-betul akan di breakout atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata memang masih belum menutup gapnya, saya pastikan pergerakan akan break di bawah rally base rally dan menuju area golden level ya, area 50%. Pantau dulu di sini apakah ada bearish, ada bullish engulfing, bullish pin bar ya, dan ini bertepatan dengan kondisi rally base rally juga nih ya, rally base rally juga sama ya, ada potensi sama time frame 1 jam dan ini kemungkinan akan melanjutkan kenaikan menuju wilayah resisten, menguji sekali di wilayah tersebut ya. Pandangan saya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, karena di sini saya melihatnya ada posisi sudah break trend line ya, artinya ada kekuatan bullish terjadi. Jadi ini impulsif, korektif, tinggal satu informasi yang cukup kuat yang bisa kita dapatkan adalah melanjutkan kenaikannya. Adapun nanti naik ketika break area resisten, maka kecenderungannya pasti akan ke high weekly. Dan kesimpulan saya, indeks dolar untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, gambaran saya masih dalam potensi bullish ya. Nah, tapi nanti kalau memasuki sesi Amerika, kita lihat data yang akan rilis ya, apakah akan menunjukkan potensi kembalinya koreksi lebih dalam untuk indeks dolar atau akan menunjukkan potensi penguatan. Karena dari posisi grafik ini ya, ini koreksi yang ABC ya, wave ABC, correction wave ABC, dan ini sudah bergerak impulsif. Artinya ini sudah bergerak impulsif 1, 2 dan kemudian akan membentuk impulsif berikutnya yang ketiga. Kalau secara pergerakan ini kecenderungannya masih dalam posisi bullish ya. Catatannya di situ. Dan hati-hati jika mana indeks dolar menguat, maka akan terjadi di market yang lain sepertinya kayak Euro USD, GBP USD, Aussie USD akan terjadi pelemahan, bahkan di XAU USD akan terjadi pelemahan, tapi dampaknya banyak juga ya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan melanjutkan untuk news malam ini ya. Saya akan bahas seperti apa kondisinya. Langsung aja kita lihat data ekonomi Amerika malam ini. Check it out. Oke, untuk kalender ekonomi malam ini yang akan rilis tanggal 3 Maret 2023. Di sini ada ISM Service PMI yang akan rilis pukul 22.00
Kalau kita lihat datanya, data sebelumnya ada pertumbuhan yang cukup signifikan ya, sebesar 5,2%. Kemudian forecastnya saat ini ya diprediksikan ada penurunan sebesar 54,5%. Kalau kita lihat dari story datanya, Anda bisa lihat di tabel ya sebelah kanan, tanggal Februari tanggal 3 ya itu ada kenaikan yang sangat signifikan ya, dari angka sebelumnya 49,6%. Ada pertumbuhan naik sebesar 55,2%. Maka dari posisi ini kalau kita lihat tanggal 3 Februari itu indeks dolar langsung terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Karena ISM Service PMI itu diukur angka sebesar 50%. Kalau angka 50% ya, di atas 50% atau 50%, ini menunjukkan ekspansi dalam sektor jasa. Tapi kalau angkanya itu di bawah 50%, ini menunjukkan kontraksi. Jadi itu yang teman-teman nanti wajib pantau. Apakah menghasilkan di atas 50% atau menghasilkan di bawah 50%. Catatannya kalau seandainya nanti ya rilisnya datanya itu meskipun masih di bawah angka 54,5 ya, artinya masih tertahan di atas 50, itu masih menunjukkan positif ya. Meskipun ada dorongan, pastinya akan ada pengaruhnya kepada indeks dolar, akan terjadi pelemahan, tapi tentunya masih menunjukkan hasil yang cukup bagus gitu. Apalagi kalau menghasilkan angka di atas 54,5% atau bahkan di angka 55,2%. Karena kalau kita lihat dari data sebelumnya Oktober tanggal 5 2022, ini yang paling tertingginya 56,7%. Ya, dan Desember tanggal 5 2022 menghasilkan angka 56,5%. Dan posisinya menurut saya kalau dengan posisi seperti ini ada kemungkinan kenaikan di atas daripada 55,2%. Besar kemungkinan juga ada ya, tapi memang saat ini diprediksi ya datanya ini ada penurunan sebesar 54,5% prediksinya. Memang prediksinya akan terjadi pelemahan, tapi selama datanya masih di atas angka 50% masih dianggap positif untuk ekonomi itu sendiri ya, khususnya di bidang jasa. Jadi kalau teman-teman mau tahu apa sih ISM Service PMI itu, jadi ISM Service PMI ini juga salah satu indikatornya yang mengukur aktivitas sektor jasa ya di negara tersebut. Maka jika indeks PMI ini di atas 50 maka menunjukkan ekspansi dalam sektor jasa, sedangkan jika di bawah 50 menunjukkan kontraksi. Dan secara umum kenaikan ISM Service PMI dapat menunjukkan bahwa sektor jasa mengalami ekspansi ya, yang dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ini dapat memicu kenaikan inflasi, terutama jika permintaan konsumen meningkat dan ketersediaan barang dan jasa menurun. Maka ini juga salah satu indikator yang si Jeremy Powell pasti akan melihat kondisi ISM Service PMI-nya seperti apa. Karena jika mana ISM Service PMI ini angkanya masih di atas 50, maka inflasi ini juga sulit untuk diturunkan gitu loh. Apakah akan menunjukkan sikap yang lebih hawkish lagi ya? Apakah akan dinaikkan di atas 50 basis poin untuk keputusan nanti bulan Maret? Nah, ini yang menjadikan perbincangan saat ini, kondisi di mana Federal Reserve juga masih mengambil tindakan untuk menaikkan suku bunga untuk saat ini ya. Rencananya itu sebesar 50 basis poin. Ya, jadi ISM Service PMI ini dampaknya itu bergerak sampai dengan 1 bulan ya pengaruhnya ya, karena nanti akan ada data-data lanjutannya yang berhubungan erat dengan ISM Service PMI gitu, apalagi non NFP ataupun unemployment rate juga sama gitu ya. Jadi ini nanti insya Allah saya akan informasikan lagi untuk hasil aktualnya, apakah betul-betul menghasilkan di atas daripada 54,5% atau datanya sama 54,5% atau di bawah 54,5%. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk news malam ini, dan semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.